Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Kurniawan, NIM saya 10225025 dalam program studi informatika. Presentasi ini merupakan tugas mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer yang diampu oleh Bapak Puji Iman Mutakin Eskom MSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi sistem bus dan sistem interkoneksi pada komputer. Fokus membahas meliputi pengertian sistem bus, data bus, address bus, control bus, sistem interkoneksi, serta komunikasi antar komponen. Tujuan presentasi ini adalah agar kita memahami bagaimana komponen-komponen komputer saling terhubung dan berkomunikasi sehingga sistem dapat bekerja dengan baik. Pengertian sistem bus. Sistem bus adalah jalur komunikasi yang menghubungkan seluruh komponen komputer agar dapat saling bertukar data. Komponen yang dihubungkan meliputi CPU, RAM, hard disk atau SSD, keyboard, mouse, printer, VGA, dan perangkat lainnya. Agar lebih mudah dipahami, sistem bus dapat dialogkan seperti jalan raya. Jalan raya merupakan tempat kendaraan melintas, sedangkan pada komputer bus menjadi jalur tempat data berpindah dari satu komponen ke komponen lainnya. Tanpa adanya sistem bus, setiap komponen harus memiliki jalur komunikasi sendiri, sehingga desain komputer menjadi rumit dan tidak efisien. Konsep dasar materi, sistem bus berfungsi sebagai media komunikasi yang memungkinkan seluruh komponen komputer bekerja secara terhubung dan terkoordinasi. Selanjutnya kita ke slide berikutnya. Databus merupakan jalur yang digunakan untuk mengirimkan dan menerima data antara komponen komputer. Data yang dikirim dapat berupa angka, huruf, gambar, video, suara, maupun instruksi program. Databus bersifat dua arah atau bidireksional, artinya CPU dapat mengirimkan data ke RAM dan RAM juga dapat mengirimkan data ke CPU. Selain itu, databus memiliki lebar seperti 8 bit, 16 bit, 32 bit, dan 64 bit. Semakin besar lebarnya, semakin banyak data yang dapat dikirim dalam suatu waktu sehingga proses komputer menjadi cepat. Contohnya penerapan. Saat pembukaan aplikasi Microsoft Word atau game, data dikirim dari SSD ke RAM, kemudian diteruskan ke CPU melalui database. Ke slide berikutnya. Address bus berfungsi untuk mengirim alamat lokasi data dari CPU menuju memori. Sebelum mengambil atau mengirim data, CPU harus mengetahui terlebih dahulu di mana data tersebut disimpan. Oleh karena itu, address bus bertugas mengirimkan alamat lokasi data ke memori agar data yang dibutuhkan dapat ditemukan dengan tepat. Pada gambar di slide ini terlihat bahwa address bus hanya memiliki satu arah, yaitu dari CPU menuju RAM atau memori. Berbeda dengan data bus yang dapat mengirimkan data bolak-balik, address bus hanya mengirimkan alamat dan tidak membawa isi datanya. Dengan adanya address bus, proses pencarian data menjadi lebih cepat, tepat, dan teratur, sehingga kinerja komputer dapat berjalan dengan baik. Baik, selanjutnya kita ke slide berikutnya. Slide berikutnya adalah control bus. Control bus merupakan jalur yang membawa sinyal kontrol dari CPU. Jalur ini berfungsi mengatur kapan data dibaca atau di-read, kapan data ditulis atau we-read, serta mengkoordinasikan kerja seluruh perangkat agar komunikasi berjalan dengan baik. Pada gambar di slide ini terjadi bahwa control bus menghubungkan CPU dengan komponen lain melalui sinyal kontrol, sehingga setiap perangkat mengetahui kapan harus mengirim atau menerima data. Dengan adanya control bus merupakan komponen dapat bekerja secara teratur, sinkron, dan mengurangi kemungkinan terjadi kesalahan dalam proses komunikasi antar perangkat komputer. Baik, slide selanjutnya adalah sistem interkoneksi. Sistem interkoneksi adalah sistem yang menghubungkan seluruh komponen komputer sehingga dapat bekerja sebagai satu kesatuan. Pada gambar di slide ini terlihat bahwa CPU, RAM, perangkat penyimpanan, dan perangkat input dan output saling terhubung melalui sistem interkoneksi. Dengan adanya
hubungan tersebut, setiap komponen dapat saling bertukar data dan bekerja secara terkoordinasi. Pada komputer terdapat dua jenis bus, yaitu internal bus dan external bus. Internal bus berada dalam CPU dan menghubungkan ALU register sehingga kontrol untuk kontrol unit dengan kecepatan yang sangat tinggi, sehingga proses pengolahan data dapat berlangsung dengan cepat. Sedangkan external bus menghubungkan CPU dengan RAM, hard disk atau SSD, serta perangkat input dan output seperti keyboard, mouse, dan monitor. Contohnya, saat kita mengetik menggunakan keyboard, data dikirim melalui external bus menuju CPU untuk diproses, kemudian hasilnya ditampilkan pada monitor. Dengan adanya sistem interkoneksi, seluruh komponen komputer dapat bekerja secara efisien dan saling mendukung dalam menjalankan berbagai proses. Baik, selanjutnya slide berikutnya adalah komunikasi antar komponen. Proses komunikasi dimulai ketika CPU membutuhkan data. Pertama, CPU mengirim alamat melalui Android Bus untuk menunjukkan lokasi data yang diperlukan. Setelah itu, CPU mengirim pemerintah melalui control bus, misalnya perintah read untuk membaca data atau write untuk menyimpan data. Selanjutnya, RAM mengirim data melalui data bus menuju CPU untuk diproses. Setelah selesai diproses, hasilnya dapat ditampilkan pada monitor atau disimpan kembali ke media penyimpanan. Pada diagram atau animasi di slide ini terlihat alur perpindahan data dari CPU ke RAM, kemudian kembali ke CPU, hingga hasilnya ditampilkan ke monitor. Inilah mekanisme komunikasi antar komponen yang terjadi setiap kali komputer menjalankan suatu program. Berikutnya adalah kelebihan sistem bus. Sistem bus memiliki beberapa kelebihan, yaitu mempermudah komunikasi antar perangkat, membuat desain komputer lebih sederhana, memudahkan penambahan perangkat baru, menghemat jalur kabel pada motherboard, dan meningkatkan efisiensi transfer data. Pada gambar di slide ini terlihat bahwa seluruh komponen komputer terhubung melalui satu jalur komunikasi sehingga dapat saling bertukar data dengan lebih mudah. Contohnya, saat menggunakan keyboard atau mouse, data dari perangkat tersebut dapat langsung dikirim ke CPU melalui sistem bus untuk diproses. Dengan adanya sistem bus, kinerja komputer menjadi lebih teratur, efisien, dan mudah dikembangkan apabila ingin menambahkan perangkat baru. Selanjutnya, slide berikutnya adalah kekurangan sistem bus. Selain memiliki kelebihan, sistem bus juga memiliki kekurangan. Jika bus mengalami kerusakan, komunikasi antar komponen akan terganggu sehingga komputer tidak dapat bekerja dengan baik. Selain itu, ketika banyak perangkat menggunakan bus secara bersamaan, dapat terjadi bottleneck, yaitu kondisi ketika jalur komunikasi menjadi padat sehingga proses transfer data menjadi lebih lambat. Pada gambar di slide ini terlihat bahwa banyak perangkat menggunakan jalur bus yang sama sehingga dapat menyebabkan antrean data. Untuk mengatasi hal tersebut, komputer modern menggunakan teknologi seperti PCI Express, PCLE, atau USB B4 dan DDR5 yang memiliki kecepatan transfer data lebih tinggi sehingga kinerja sistem menjadi lebih cepat. Kesimpulannya, sistem bus merupakan jalur komunikasi utama yang menghubungkan seluruh komponen komputer agar dapat saling bertukar data. Sistem bus terdiri dari data bus, adrenaline bus, dan control bus yang memiliki fungsi berbeda, tetapi melengkapi. Dengan adanya sistem interkoneksi, selalu komponen komputer dapat bekerja secara cepat
teratur, dan efisien. Manfaat yang saya peroleh dari mempelajari materi ini adalah saya menjadi lebih memahami bagaimana proses komunikasi antara komponen komputer berlangsung, serta pentingnya sistem BUS dalam mendukung kinerja komputer modern. Pengetahuan ini juga dapat menjadi dasar untuk mempelajari arsitektur dan organisasi komputer lebih lanjut. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.